Hai sobat, apa kabar? Berjumpa lagi dengan aku, Rina Raisaura. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pokok pikiran pada teks bacaan. Yuk kita simak materinya. Pokok pikiran pada teks bacaan. Bacaan adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang bergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Setiap paragraf memiliki ide pokok, kalimat utama atau pokok pikiran, dan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Pokok pikiran sendiri adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran juga disebut pikiran utama, atau gagasan pokok. Selanjutnya, pengertian dari kalimat utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, atau ide utama pada suatu paragraf. Cara menentukan pokok pikiran pada suatu paragraf adalah membaca seluruh kalimat dalam paragraf, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir, dan menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Selanjutnya, ada jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Ciri-ciri deduktif: yang pertama, kalimat utama berada di awal paragraf. Yang kedua, kalimat disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan. Polanya, umum ke khusus atau kalimat utama ke pengembang. Selanjutnya, ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat berisi penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama. Ciri-cirinya: kalimat utama berada di akhir paragraf. Kalimat disusun dari uraian penjelas bersifat khusus diikuti dengan kalimat pernyataan umum dengan pola khusus ke umum. Jenis yang terakhir adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan kalimat utama dan diakhiri dengan kalimat utama. Ciri-cirinya: pikiran utama terletak di awal dan akhir paragraf. Kemudian, kalimat berikutnya berisi penjelasan dan uraian pendukung dengan pola umum, khusus, umum. Berikut adalah contoh paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Kalian dapat membacanya ya. Dan perhatikan pula kalimat yang bercetak tebal. Itu merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Selanjutnya, kalimat penjelas. Kalimat pengembang atau penjelas adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Kalimat ini juga menyempurnakan sebuah paragraf menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah materi ini, akan ada latihan soal. Kalian dapat mengeklik latihan. Soal pertama. Di bawah ini yang merupakan pengertian dari pokok pikiran dalam teks adalah: A. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. B. Pokok pikiran adalah kalimat yang menjelaskan topik dari teks. C. Pokok pikiran adalah makna yang ingin disampaikan dari teks. D. Pokok pikiran adalah kesimpulan dari sebuah teks. Jawabannya adalah ya, A. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pertanyaan kedua, sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, atau ide utama pada suatu paragraf disebut: A. Kalimat pengembang atau penjelas. B. Kalimat utama. C. Kalimat langsung. Dan D. Kalimat efektif. Yo, kira-kira jawabannya apa ya?
Ya, jawabannya B, kalimat utama. Pertanyaan selanjutnya adalah, pada paragraf induktif, kalimat utama terletak pada A. Tengah paragraf, B. Awal dan akhir paragraf, C. Awal paragraf, dan D. Akhir paragraf. Pertanyaan selanjutnya, setiap paragraf tersusun atas A. Ide pokok dan kalimat utama, B. Kalimat inti dan tidak inti, C. Ide pokok pada kalimat pengembang, dan D. Kalimat awal dan kalimat akhir. Ya, jawabannya adalah ide pokok dan kalimat pengembang. Soal terakhir, masyarakat desa biasa melakukan kegiatan gotong royong pada musim panen padi. Mereka bekerja dengan giat dan cepat, meskipun tidak diberi upah. Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik tanah hanya perlu menyediakan makanan dan minuman. Ide pokok dari paragraf di atas adalah jawabannya adalah A. Gotong royong musim panen. Latihan soal yang lainnya adalah membaca teks di bawah ini dengan cermat ya. Kalian juga dapat membaca teks ini pada buku siswa. Setelah membaca teks di atas dengan cermat, carilah pokok pikiran dari masing-masing paragraf dan tulis pada buku tulismu ya. Selamat, kamu telah selesai mengerjakan latihan dengan baik. Itulah materi pembahasan kita tentang pokok pikiran pada teks bacaan. Semoga dapat bermanfaat ya. Jika kalian ingin menggunakan media interaktif ini, kalian dapat mendownloadnya di link di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.